فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di awal-awal muka surat 341 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari mana ya? Dari summa ada kita coba ya. Summa ada ilaih, kemudian beliau kembali kepada kekuasaannya. Kembali ke singgasananya. Walamma at umira bibina'i Baitil Maqdis, tatkala beliau telah kembali, maka beliau diperintahkan untuk membina Baitul Maqdis. Fabanahu binaan muhkama, maka beliau membinanya dengan pembinaan yang muhkam, mutqan, yaitu dimantapkan. Wa qaddamna annahu juddid, telah kami sebutkan terdahulu bahwasanya Baitul Maqdis itu diperbaharui, bukan dibina pertama kali oleh Nabi Sulaiman. Wa anna awwala man ja'alahu masjidan Banu Israil, dan kami telah sebutkan ya, walaupun tak ada dalil yang sahih tentang ini nanti, yang pertama kali menjadikan Baitul Maqdis sebagai masjid adalah Bani Israil. Berarti sebelum itu jadi apa Baitul Maqdis? Tak tahu, cerita tidak jelas kesahihannya. Kama dzakarna dzalik, sebagaimana yang telah kami sebutkan itu inda qauli Abi Dzar, ketika membahas hadis Abi Dzar, ma'ruf hadisnya sahih. Qultu ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a awal, wahai Rasulullah, hadisnya sahih ma'ruf, masjid apa yang diletakkan pertama kali, diletakkan untuk manusia? Qal al Masjidul Haram. Qultu summa ai, kemudian masjid apa? Qal Masjid Baitil Maqdis. Qultu kam bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Qal arba'una sanah, 40 tahun. Tayyib, ini riwayat Bukhari Muslim. Wa ma'lumun anna baina Ibrahima alladzi bana al-Masjidil Haram, telah diketahui bahwasanya Nabi Ibrahim, jarak antara Nabi Ibrahim yang membina Masjidil Haram wa baina Sulaimana ibni Daud, dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, azyad min alfi sanah, lebih dari 1000 tahun. Iya jelas, antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusuf saja entah berapa lama jaraknya itu. Antara Nabi Yusuf ke Nabi Musa entah berapa lama jaraknya. Karena menurut Israiliyat, Bani Israel ditindas oleh Fir'aun adalah 400 tahun atau lebih. Nah, antara Nabi Musa sampai ke Nabi Daud entah berapa lama. Nah, baru kemudian Nabi Sulaiman. Tak mungkin hanya 40 tahun antara dua masjid itu. Maksudnya seandainya ceritanya adalah Nabi Sulaiman lah yang membina Baitul Maqdis pertama kali, berarti Nabi Sulaiman hanya memperbaharuinya saja. Kemudian kata beliau, da arba'ina sanah, tinggalkan 40 tahun, jelas mustahil. Wa kana su'aluhu al-mulkal ladzi la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan permohonan Nabi Musa agar mendapatkan kekuasaan yang tidak layak didapatkan oleh siapapun setelah beliau, itu adalah ba'da ikmalihi bina al-Baitil Maqdis, setelah beliau menyempurnakan pembinaan Baitul Maqdis. Kama qala al-Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim bi asanidihim, dengan sanad-sanad mereka, an Abdullah bin Fairuz ad-Dailami, tabi'i. Cuma tak tahu ya sanad ke situnya kualitinya macam mana. Apakah ada pembahasan di catatan kaki? Al-Hakim mengatakan sahih. Wa qad tadawalahul a'immah, cerita ini telah diterima, telah diceritakan dari tangan ke tangan oleh para imam. Tayyib. Bukhari Muslim telah berhujjah dengan seluruh rawinya, namun kemudian tidak meriwayatkannya, dan saya tidak tahu adanya penyakit tersembunyi. Tayyib. Tak tahu komentar para a'imah yang lain gimana.
An Abdullah bin Amr ibnil As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Sulaimana lamma bana Baitul Maqdis. Oh, thayyib. Nah, ini ada dalam Jami'us Shahih Syekh Muqbil hadis ini. Jami'us Shahih Syekh Muqbil di dalam Kitabul Anbiya dan dalam kitab yang lain. Dalam bagian yang lain dari Jami'us Shahih. Bahwasanya Nabi Sulaiman tatkala beliau membina Baitul Maqdis sa'ala Rabbahu azza wa jalla khilalan salasa. Beliau mohon kepada Allah azza wa jalla 3 perkara. Khilal yaitu khisal. Fa'atahu snatain. Allah memberikan kepada beliau 2. Wa nahnu narju an takuna lana salisah. Dan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap agar yang ketiga itu menjadi milik kita. Apa saja ya? Sa'alahu hukman yusadifu hukmah. Beliau minta hukum yang bertepatan dengan hukum Allah. Mohon taufik agar hukumnya sesuai dengan hukum Allah. Fa'atahu iya, maka Allah memberikan kepadanya apa yang diminta tadi. Kemudian wasa'alahu mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Beliau mohon kepada Allah kekuasaan yang tidak layak dipegang oleh siapapun setelah beliau. Fa'atahu iya. Allah memberikan kepadanya itu. Ini sisi pendalilannya. Itu setelah membina Baitul Maqdis. Makanya Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan setiap seorang hamba selesai mengerjakan amal soleh, Allah membuka kesempatan untuk dia berdoa, menjadikan itu sebagai wasilah, tawasul dengan amal soleh. Kemudian wasa'alahu ayyuma rajulin, dan Nabi Sulaiman mohon kepada Allah, ini untuk kebaikan semua, siapapun orang yang kharaja min baitih, keluar dari rumahnya, la yuridu illa sholata fi hadal masjid, dia tidak ingin kecuali sholat di masjid ini. Ya, bagi orang-orang yang dimudahkan ya, selain umrah juga mungkin dibawa pergi ke sana, ke Masjidil Aqsa. Ini nikmat sekali kalau tidak dikacau oleh orang-orang kufar itu. Ini baik. Kharaja min khati'atih, maka dia akan keluar dari kesalahannya, misla yaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, hadis ini sahih di Jami'us Shahih. Tayyib. Fa nahnu narju ayyakuna Allahu qad a'tana iyyaha, maka kami berharap agar Allah memberikan kepada kami itu. Ya, Nabi Sulaiman membina itu, kami yang pergi ke sana mudah-mudahan mendapatkan hasil dari doa tadi. Fa amma al-hukm, adapun hukum alladzi yuwafiqu hukmallahi ta'ala, yang bertepatan dengan hukum Allah Ta'ala, faqad asnallahu ta'ala alaihi wa ala abih, Allah Ta'ala telah menyanjung Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman dan ayahnya yaitu Nabi Dawud, fi qaulih wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil hars, dan ingatlah Dawud dan Sulaiman tatkala mereka berdua menghukumi di dalam peristiwa hars, yaitu area perkebunan, misalkan haras atau pertanian. Itnafashat fihi ghanamul qaum, tatkala kambing-kambing sekelompok orang menyerang area pertanian tadi. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menjadi saksi terhadap hukum mereka. Nah, jumhur fuqaha menjadikan ini dalil bahwasanya aqallul jama' adalah isnan. Ini hum kan jama'. Padahal ini siapa yang menghukumi? Hanya 2, Nabi Daud dan Sulaiman. Jadi jamak itu minimalnya 2. Ya, ini di luar pembahasan nahwu memang. Makanya kalau satu wanita dia mendapatkan, kalau sendirian dia mewarisi berapa itu? 1/3. Setengah ya, setengah. Nah, kalau jamak, kalau lebih dari 2, ma'ruf 2/3. Bagaimana kalau 2? Nah, dalam Quran tidak disebut. Kalau 2 wanita berapa? Nah, jumhur ulama mengatakan karena jamaah itu mendapatkan 2/3, maka 2 itu juga mendapatkan 2/3, karena 2 itu adalah batas minimal dari jamaah. Memang ini khilaf, tapi itu kuat, lebih kuat. Kemudian fafahamnaha Sulaiman, maka kami jadikan Sulaiman memahami qadhiyah tadi, peristiwa itu. Wa kullan ataina hukma wa ilma, dan masing-masing dari mereka berdua telah kami berikan hukum dan ilmu, menunjukkan dua-duanya punya hak untuk ijtihad. Cuma hukum yang ditetapkan Nabi Sulaiman
yang membatalkan hukum ayahnya itu lebih tepat. Nah dari sini maka Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali mengatakan hukmul hakim la yarfa'ul khilaf. Sekedar hukum seorang hakim tidak menghilangkan khilaf. Bukan kalau hakim memutuskan lalu tak boleh lagi ada pendapat yang lain selama masih ijtihadiyah. Buktinya hukum Nabi Dawud, padahal beliau adalah waliul amr waktu itu, dibatalkan oleh anaknya yang menjadi putra mahkota. Walaupun belum jadi raja anaknya itu. Baik. Kemudian waqad dzakara Syuraih al-Qadhi di masa pemerintahan Ali wa ghairu wahidin minas salaf, dan lebih dari satu orang salaf, annaha ulail qaum, bahwasanya kaum tadi, kaum yang yang memiliki kambing atau yang lainnya ya, memiliki area pertanian, kana lahum karm, mereka memiliki karm. Karm maksudnya adalah yaitu kebun anggur. Fana fasad fihi ghanamu qaumin akharin, maka kumpulan kambing, ghanam lafadznya mufrad tetapi maknanya jamak ya, kambing-kambing dari kaum yang lain menyerang ke area pertanian tadi, berarti perkebunan lah biasanya ya, kalau anggur perkebunan biasanya istilahnya. Ra'athu bil lail, ra'at kembali ke ghanam, kambingnya merumput di malam hari, tapi yang dimakan malah ya ma'ruf itu tadi tanaman anggur yang dimakan. Ulama mengatakan nafasha ini adalah serangan di waktu malam. Fa'akalat syajarahu bil kulliyah, kambing-kambing tadi memakan pepohonan di kebun tadi secara total. Fataha kamu ila Dawud, mereka berhukum kepada Nabi Dawud alaihi salam. Fahakama li ashabil karam biqimatih, maka Nabi Dawud menghukumi hakamali, yaitu mendukung, memberikan keuntungan kepada para pemilik kebun tadi dengan nilai dari hak kembali kemana, ke karom, menurut salah satu riwayat, yaitu apa, orang yang kedua, pihak kedua wajib membayar sebanyak benda yang dirugikan itu, area perkebunan tadi. Adapun riwayat yang lain mengatakan kambingnya sebagai ganti, serahkan kambing itu ke mereka. Ini hukum Bani Israel. Sebagian meriwayatkan macam itu. Enggak apa-apa. Kemudian falamma kharaju ala Sulaiman, tatkala mereka keluar menemui Nabi Sulaiman, qal bima hakama lakum nabiyullah, dengan apa Nabiullah menghukumi untuk kalian? Faqalu bikada wa kada, mereka mengatakan begini dan begitu. Qal ama lau kuntu ana, Nabi Sulaiman mengatakan seandainya sayalah yang menjadi hakim, lama hakamtu illa, tidaklah niscaya aku tidak menghukumi kecuali bitaslimil ghanam, yaitu menyerahkan kambingnya ke ashabil karam, para pemilik kebun, bukan menyerahkan untuk jadi hak milik, tapi apa? Fayastaghilunaha, mereka memanfaatkan kambing tadi nitajan, hasilnya. Apakah nitaj? Yaitu maksudnya adalah anak-anaknya diambil, wa darron, atau susunya diambil, kalau keluar anak ya anaknya diambil, kalau keluar susu ya susunya diambil, sebagai balasan karena apa, para pekebun tadi tidak berjaya mendapatkan hasil dari area perkebunan mereka, maka balasannya setimpal. Maka hasil yang keluar dari kambing-kambing yang bertindak aniaya tadi istilahnya, itu menjadi gantinya. Kambingnya tetap nanti akan dikembalikan. Hatta yusliha ashabul ghanami karama ulaik, sehinggalah para pemilik kambing tadi memperbaiki kebun kurma milik orang-orang yang itu. Wa yarudduhu ila ma kana alaih, mengembalikan kembali ke kebun tadi, kebun anggur tadi, kepada keadaannya sedia kala, seperti sedia kala. Summa yatasallamu ghanamahum, kemudian mereka menerima kembali kambing-kambing mereka. Fabalagha Dawud alaihi salam, kemudian hukum atau fatwa dari Nabi Sulaiman tadi sampai kepada Nabi Dawud. Wa dzalik, berita itu fahakama bih, maka Nabi Dawud menghukumi dengan jawaban dari anaknya itu, menunjukkan seorang hakim boleh berpindah ijtihad, tapi dengan hujjah ya, bukan dengan tanpa hujjah. Wa qaribun min hadza, yang mirip dari cerita ini, masabata fi sahihain, hadis yang telah pasti di dalam sahihain.
Maksudnya adalah bahwasanya Nabi Sulaiman menyelisihi hukum Nabi Dawud. Min hadis si Abi Zinad anil A'rad an Abi Hurairah. Ya, ini silsilah dahabiyah, rantai emas ya. Abu Zinad. Abu Zinad siapa namanya? Abdullah bin Dakwan Al-Madani. Dari Al-A'rad, A'rad yaitu Abu Dawud, yaitu siapa namanya? Abdurrahman. Abu Dawud yang Abdurrahman bin Hurmus Al-Madani. Nah, dari Abi Hurairah. Thayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama imra'atani, tatkala ada dua orang wanita ma'ahuma, hampir putus. Mereka berdua memiliki yaitu membawa ibnahuma, dua anaknya. Ada adzibu, ketika itu serigala menyerang. Fa akhadha ibna ahad ihdahuma, mengambil anak dari salah satu dari mereka berdua. Fatanaza'ata fil akhar, maka kedua wanita itu bersengketa terhadap anak yang lain, yaitu anak yang masih tersisa. Takkan nggak saling kenal, jelas ada yang aniaya, jelas udah tahu ini, oh ini bukan anak saya. Faqalatil kubra, wanita yang lebih tua berkata, innama dhahaba bibnik kambing, serigala tadi hanyalah pergi membawa anakmu. Wa qalatis sughra innama dhahaba bibnik, yang wanita yang kecil, yang lebih muda mengatakan kambing, serigala tadi hanyalah pergi membawa anakmu. Fataha kamata ila Dawud, maka mereka berdua berhukum kepada Nabi Dawud. Fahakama bihi lil kubra, Nabi Dawud memberikan hukum yaitu untuk menguntungkan yang besar. Jelas Nabi maksum dari sengaja melakukan kesalahan. Tapi kenapa memberikan kepada yang besar? Sebagian pensyarah mengatakan mungkin beliau mengikuti kaidah kabir-kabir, utamakan yang besar. Nah, boleh jadi begitu. Mungkin di dalam hukum Taurat macam itu kata para pensyarah, bukan karena hawa nafsu atau apa. Baik. Kemudian fakharajata ila Sulaiman, mereka keluar menemui Nabi Sulaiman. Menunjukkan hukum hakim itu masih mungkin untuk dipertanyakan ke hakim yang lain, sudah betul atau belum atau apa. Faqal utuni bisikin, datangkan kepadaku pisau. Pisau dipanggil sikin karena apa? Tusakinul hayah wal harakah, menenangkan kehidupan dan gerakan. Sudah dipotong, dah diam, dah mati. Asyukuhu nisfain. Kenapa bukan asyukka? Boleh jadi ya karena dia lafif ya, ada dua huruf yang sama, sehingga harokatnya boleh dhammah, boleh fathah. Lihat apa yang sesuai. Karena niscaya aku akan membelahnya jadi dua. Likulli wahidatin minkum nisfuh, masing-masing dari kalian berdua mendapatkan setengahnya. Faqalatis sughra, yang muda berkata, la taf'al, jangan Anda melakukan itu. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Huwa benuha, anak ini adalah putra dari wanita yang itu. Tidak disebutkan yang tua mengatakan apa, tapi jelas mengisyaratkan yang punya rahmat adalah yang kecil, yang lebih muda. Yang tua tidak mengatakan itu. Kalau sudah dibelah untuk apa juga ya? Nggak beruntung, nggak untung, sudah mati. Ya sudah, wanita yang penyayang ini tahu, oh ini daripada anak saya mati di tangan saya, lebih baik di tangan orang lain tapi dia hidup. Ini kasih sayang ibu. Walaupun ya sedih kalau terpisah. Faqadha bihi laha, maka Nabi Sulaiman menghukumi anak itu adalah milik dia. Dia kembali ke sughra. Wala alla kullan minal hukmaini kana sa'ighon fi syariatihim. Boleh jadi masing-masing dari dua hukum tadi itu boleh di dalam syariat mereka. Walakin nama qalahu Sulaiman arjah, tetapi yang diucapkan Nabi Sulaiman lebih rajih. Baik. Walihada asnallahu alaih, maka dari itu Allah menyanjung Nabi Sulaiman bima alhamahu iyah, dengan taufik yang Allah ilhamkan pada Nabi Sulaiman. Padahal ini perbuatan Allah, tapi Allah memuji hamba yang mendapatkan taufik itu. Wa madaha ba'da dzalika abah. Setelah itu Allah tetap memuji ayahnya, memuji Nabi Dawud, menghukumi dengan
dengan apa? Dengan hukum, dengan ilmu, bukan hawa nafsu. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.